Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Wahyuni dengan NIM 859650337. Saya berasal dari UP BJJ UT Palu, Pokjar, Lambunu. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri gerak pada tumbuhan. Yang pertama, seismonasti. Yang kedua fototropisme, dan yang ketiga geotropisme. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan praktik tentang gerak seismonasti pada tanaman putri malu atau Mimosa pudica. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengamati bagaimana respon tanaman putri malu ketika mendapat rangsangan berupa sentuhan. Berikut hal yang pertama saya lakukan adalah melakukan gerak pada putri malu secara halus, di mana putri malu menutup secara perlahan. Dan yang kedua, saya menggunakan gerak secara sedang, di mana tanaman putri malu serta tangkainya ikut menutup secara perlahan. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan gerak secara keras, di mana tanaman putri malu langsung menutup secara merata. Dari hasil pengamatan, saya menyimpulkan bahwa tanaman putri malu bergerak karena adanya rangsangan sentuhan atau getaran. Gerakan ini disebut gerak seismonasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh perbedaan tekanan air atau tekanan turgor di sel tangkai daun. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa tanaman putri malu dapat merespon rangsangan dari luar meskipun tidak memiliki sistem saraf seperti hewan. Oke, untuk yang kedua, kita akan mempraktekkan gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Untuk alat dan bahan, kita siapkan kardus yang sudah berisi label A dan label B. Kemudian kita akan mencari tanaman putri malu. Ini kita sudah mendapatkan tanaman putri malu yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian pada tanaman sebelah kiri kita menggunakan kardus berlabel A. Kemudian kita akan tutup tanaman putri malu menggunakan kardus yang ditulis dengan label A. Kemudian untuk tanaman putri malu yang sebelah kanan kita isi dengan kardus berlabel B. Kemudian kita akan menunggu selama 30 menit apakah terjadi gerakan niktinasti pada tanaman putri malu. Setelah 30 menit, mari kita lihat apakah yang terjadi pada tanaman putri malu dengan kardus yang diberi label A dan kardus yang diberi label B. Pada kardus dengan label A, tanaman putri malu menutup secara sempurna. Sedangkan tanaman putri malu yang diberi label B tidak menutup, hanya menutup sebagian. Jadi kesimpulan gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Gerak niktinasti pada tanaman putri malu adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan intensitas cahaya siang dan malam. Pada tanaman putri malu, gerak ini tampak ketika daun menutup saat malam hari atau ketika cahaya berkurang dan membuka kembali saat siang hari. Gerak tersebut terjadi bukan karena rangsangan dari satu arah, melainkan karena perubahan tekanan turgor pada sel-sel motorik di pangkal daun pulvinus. Tekanan turgon menurun menyebabkan daun menutup, sedangkan tekanan turgon meningkat membuat daun membuka kembali. Jadi kesimpulannya, gerak niktinasi pada tanaman putri malu merupakan gerak non-arah akibat perubahan cahaya yang menyebabkan perubahan tekanan turgor pada pangkal daun, sehingga daun menutup saat gelap dan membuka saat terang. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan hasil percobaan tentang gerak geotropisme pada tumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah biji kacang hijau,
kapas atau tisu basah, wadah transparan atau gelas, air, pulpen dan buku untuk mengamati perkembangan biji kacang hijau. Langkah pertama, saya akan menyiapkan wadah berisi kapas basah, kemudian meletakkan beberapa kacang hijau di atasnya. Dan yang ketiga, menyiram kapas dengan sedikit air agar kapas tetap lembab. Kemudian kita simpan wadah dalam posisi miring. Dan yang satunya dengan posisi tegak atau berdiri. Setelah beberapa hari, terlihat bahwa akar kacang hijau tumbuh ke arah bawah, sedangkan batangnya tumbuh ke arah atas. Meskipun wadah dimiringkan, arah pertumbuhan tetap sama dengan gelas yang dihadapkan ke atas atau tegak. Hal ini menunjukkan bahwa akar memiliki geotropisme positif karena tumbuh mengikuti arah gravitasi bumi, sementara batang memiliki geotropisme negatif karena tumbuh melawan arah gravitasi. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan kacang hijau mengalami gerak geotropisme, akar tumbuh ke bawah dan batang tumbuh ke atas untuk membantu tumbuhan memperoleh air, nutrisi, serta cahaya matahari. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerak geotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Akar tumbuh ke bawah karena tertarik oleh gravitasi, ini disebut geotropisme positif. Sedangkan batang tumbuh ke atas melawan arah gravitasi disebut geotropisme negatif.